falaqad qala ba'dus shalihin, maka sesungguhnya telah berkata sebagian daripada orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Katanya apa? Inna sawadal qalbi minadz-dzunubi, sesungguhnya kelamnya hati, hitamnya hati itu minadz-dzunubi, disebabkan karena dosa. Itu disebabkan karena dosa. Qala rahimahullahu taala. Nah, itu sesuai dengan firman Allah taala yang ada di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu ron itu artinya titik hitam. Satu kali kita mengerjakan dosa, maka akan ada satu titik hitam atau satu ron di dalam hati. Dua kali ada dua ron, tiga kali ada tiga ron, dan selanjutnya. Sayang terang tegawe dosa, sayang banyak titik hitam yang ada di dalam hati. Nah, sehingga sering kali kita mengerjakan dosa, maka hati akan menjadi sawat, akan menjadi kelam. Nah, itu. Jadi inna sawadal qalbi minadz-dzunubi, sesungguhnya hitamnya hati itu disebabkan karena dosa. Wa alamatu sawadil qalbi, dan adapun tanda-tanda daripada hitamnya hati. Sekarang kita tidak tahu apakah hati kita sudah hitam atau tidak, apakah hati kita bersinar atau tidak, apakah dosa kita sudah banyak atau tidak. Barometer yang Tuan Musannif berikan kepada kita di sini ada. Nah, alamatnya, tanda bahwa hati kita sudah menjadi hitam, tanda bahwa kita sudah memiliki dosa yang banyak. Pertama, Allah tajida minadz-dzunubi mafza'an, bahwa engkau tidak mendapatkan daripada dosa itu mafza'an, ialah rasa terkejut. Dalam arti, kalau misalnya pada satu ketika kita terlanjur mengerjakan dosa, kemudian kita tidak terkejut, itu artinya dosa kita sudah banyak. Alamun dengan persih dosa, dengan so bersinar hati. Kadang-kadang dia sengaja selu-selu gawe dosa tinjot, selu kan? Subhanallah, tinjot ngersin leger rawat. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang tidak dia sengaja. Nah, nani itu lamun gawe dosa kodek misal, atau dosa pelik gawe tendek tinjot. Oh, berarti wah penok gati wah dosa dalam ganti menu. Nuwa jadi tanda. Jadi tanda bahwa hati kita sudah hitam, tanda bahwa dosa kita sudah sangat banyak ialah kita tidak mendapatkan diri kita terkejut pada saat kita melakukan dosa. Nah, lamun ini tinjot jangan lewat pun gawe dosa. Nah, berarti sekedi wah masih dosa. Itu satu. Kemudian tandanya yang kedua, wala li-ta'ati mauqi'an. Mauqi'an, dan engkau tidak mendapatkan bagi perbuatan taat itu mauqi'an, satu tempat. Artinya tidak terasa manis. Kalau masih tidak ada rasa manis pada saat kita mengerjakan taat, itu artinya dosa kita masih sangat banyak sekali. Apalagi berat tidak bergawe taat, berat tidak ibadah misal. Nah, itu ciri-ciri daripada orang munafik. Karena digambarkan dalam Al-Quran ciri orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk melakukan sholat, dia akan berdiri dalam keadaan sangat malas sekali, abot ipuk. Lamun masih abot ipuk lewat pun puras gawe sembahyang, maka ciri-ciri bahwa kita itu masih termasuk golongan orang-orang munafik. Jadi walaupun munafik itu tidak nifakum fiddin, tapi setidak-tidaknya nifakum fil amal. Nah, jadi begitu. Nah, ini tanda yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga lagi, wala lil mau'izati manja'an, dan tiada bagi peringatan itu, bagi nasihat itu manjaan, bisa meresap di dalam hati. Jadi pada saat kita mendengarkan nasihat itu tidak bisa meresap di dalam hati, itu tandanya bahwa hati kita sudah menjadi hitam. Karena apa? Karena nasihat itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Nasihat itu atau ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu akan bisa masuk ke dalam cahaya. Tidak bisa cahaya itu bersatu dengan kegelapan. Itu cahaya tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Nah, karena itulah pada satu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah meminta petunjuk kepada gurunya Imam Waqi'. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi, katanya. Aku pernah mengadukan halku kepada guruku Imam Waqi' tentang su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Nah, beliau menganggap dirinya jelek hafalan, sekat ngapal simparan. Padahal hafalan Imam Syafi'i luar biasa. 7 tahun umur hafal Al-Quran. Dalam menu masih kurang bagus hafalan di simparan. Nah, itu. Kemudian
fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan segala bentuk maksiat. Nah, jadi kalau mau hafalanmu kuat, tinggalkan maksiat. Jangan kerjakan maksiat, apapun bentuk maksiat, jangan dikerjakan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Beliau menceritakan kepadaku bahwa yang namanya ilmu itu cahaya. Jadi ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuda li'asin. Dan cahaya Allah tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi cahaya. Pada hakikatnya ilmu itu memang cahaya. Nah, kemudian segala yang maklum, artinya segala apa yang bisa diketahui sebenarnya sudah ada di dalam otak, di dalam zihin dan di dalam hati kita. Cuman kadang-kadang cahaya ilmu itu ada yang besar, ada yang sedikit. Karena ketika ilmu si nenek berbeda batas cahaya ilmu kan. Andai cahaya ilmu, andai contoh ilmu nahu misal, entah babu lero, entah cahaya ilmu. Tuh entah bau kepenggitan, entah kepenggitan, ya entah bau si nenggat si zihin, ya entah bau si teketau. Yang belum terlihat itu karena belum dikena dengan cahaya ilmu, padahal sudah ada di dalam zihin. Andin babun nikah misal bis wahara letik lagu demam bau kepenggitan, belum bisa terbaca dan dipahami oleh hati dan juga zihin kita. Kenapa? Karena masih berada dalam kegelapan. Dementama cahaya ilmu, sayang keras cahaya ilmu, sayang jauh lin sinar, belim batas sinar, ya entah menah, entah kepenggitan, tuh entah penau. Nah, jadi seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala. Nah, jadi kalau satu cahaya, artinya satu peringatan itu tidak bisa meresap di dalam hati, artinya cahaya itu masih tertolak masuknya ke dalam hati, itu menandakan bahwa hati kita dalam keadaan kelam, dalam keadaan hitam, yang menunjukkan bahwa dosa kita sangat banyak. Itu. Jadi inilah 3 tanda yang disebutkan oleh Tuan Musannif. Kalau kita ingin tahu apakah dosa kita sudah banyak ataukah dosa kita sedikit. Pertama, kalau kita tidak terkejut mengerjakan dosa kecil, itu artinya dosa kita sudah banyak. Apalagi dosa beli gawe dapat tinjau atau tinjau kan. Nah, tetapi kalau orang yang bersih hatinya, orang yang sudah bersih daripada dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil terlanjur dia kerjakan pasti akan terkejut. Tinjau, menung. Kemudian tanda yang kedua tadi, yaitulah tidak manis mengerjakan perbuatan taat. Kemudian tanda yang ketiga ialah peringatan atau nasihat itu tidak bisa meresap di dalam hati. Itulah 3 tanda yang menjadi tanda bahwa dosa kita sudah banyak atau hati kita sudah dalam keadaan hitam. Wala tastahkiran atau wala tastahkiranna. Yang bisa baca bau dengan nun taukid khafifah atau nun taukid asakilah bau. Wala tastahkiran, dan jangan sekali-kali engkau meremehkan minal dzunubi, daripada dosa itu, syai'an, akan sesuatu. Sekecil apapun dosa itu jangan sekali-kali diremehkan. Nah, menunggu. Nende tedemen kode paran lah, dia dosa kode, dia unin paran. Apa betul dia bani gawe. Nah, kenapa? Karena sekecil apapun dosa itu akan berbahaya. Lamun tindang yang kadalah ada waktu nasa bekeloran yang dulu kan. Dia narak dengan temelengkang isi tulang sampi. Lah nain sampi ini nembe temelengkang oleh blog ini. Kadang temelengkang apa paling tulang teri, tulang pindah. Itu artinya apa? Kebanyakan orang terjerumus atau menjadi celaka ialah dengan sebab dosa kecil yang diremehkan. Itu. Lamun dosa belik jelak, bau siti hindari. Nah, amaran misal apa berzina jelak dengan bau siti hindari berzina. Lantaran luwe pengen takut, takutnya tahat, takutnya kembaran. Ya saya ada kejarian. Ini jelak. Ya pirikin lagu lamun dosa kode sekat ente pirikin ya bani di. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi celaka. Karena itulah la tastahkiram minaz dzunubi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan sesuatu daripada dosa itu. Nah, kalau engkau meremehkan sesuatu daripada dosa, fatahsiba nafsaka taiban, maka engkau akan menghitung dirimu, akan menganggap dirimu taiban sebagai orang yang sudah bertobat. Dengan tobat di teparandi, dengan wah bersih di teparandi, lamun dia remehang sebuah dosa. Tetapi kalau kita tidak meremehkan satu dosa, sekecil apapun, maka kita tetap akan merasa bahwa diri kita masih dalam keadaan kotor daripada dosa. Fatahsiba nafsaka taiban, maka engkau akan menganggap dirimu sebagai orang yang selalu bertobat. Wa anta musirrun alal kabairi, sementara engkau
selalu mengekalkan atas perbuatan-perbuatan dosa. Nah itu dosa besar, alal kabair, perbuatan dosa besar. Kenapa dinamakan dosa besar padahal dosa kecil yang kita kerjakan? Nah, dosa belik cinta parah, coba tindeng ngenan. Gawe dosa kode tetap lagu segepar segbatlit lagu det ini gawe dosa kode padahal. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Kenapa dinamakan dosa besar? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mustaghfiru bil lisani, al-musirru ala dzambi kal mustahzi'i bi rabbih. Siapa yang beristighfar dengan lidahnya, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan ucapan dengan lidahnya, tetapi dia tetap melakukan dosa itu sekalipun dosa kecil, kal mustahzi'i bi rabbih, sama seperti orang yang mengejek-ejek Tuhannya. Berarti itu olok-olok nenek arah. Nah, apakah bisa dikatakan dosa kecil kalau kita mengejek Tuhan? Kan dosa belik arah namun dia jangan olok nenek ya tolok. Arti lamun dia tetap gawe dosa lagu tetap istighfar lagu dia tiningkah gawe dosa. Pada marantan oleh batur betul tindang ngenane tetap tekepak lagu maaf. Ini selalu tekepak kalau selalu kena maaf kan itu ngolok arah sama nu. Lamun tandek sengaja jampuk dengan apa kena maaf ini jelas maafan lagu maaf ini lagu tetap tekepak dengan kan pada ditolak menung masih jek nenek tetap tanding ampun lagu ditiningkah gawe dosa, sama seperti kita mengejek Tuhan. Dan yang namanya mengejek Tuhan itu sudah jelas dosa besar. Nah, inilah yang tidak kita sadari. Fatahsiba nafsaka taiban wa anta musirrun alal kabair. Engkau menganggap dirimu sebagai orang yang bertobat sementara engkau selalu mengekalkan dosa-dosa besar. Falaqad balagana an Kahmas bin Hasan, maka sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Ghazali. Riwayat itu datang daripada Kahmas bin Hasan rahimahullahu ta'ala, annahu qala, beliau pernah berkata. Kahmas bin Hasan pernah berkata, aznabtu dzamban, aku telah melakukan satu dosa. Fa'ana abki alaih, maka aku menangis atasnya. Artinya menangis disebabkan karena dosa yang dikerjakannya itu mundu arba'ina sanatan, ialah selama 40 tahun. Sekali gawe dosa petang dasa tahun nangis. Ini kelakuan orang-orang yang betul-betul tobat kepada Allah. Namun dengan bersih oleh dosa, sekek dosa ini jaga petang dasa tahun tangis. Alamun itu satat dosa gawe sejelun ditua ben nangis sejam. Nun itu jelun. Nah, ini satu dosa dia kerjakan 40 tahun dia nangis. Qila, ditanya, ma huwa ya Aba Abdillah? Dosa apakah itu yang Anda kerjakan wahai Abu Abdullah? Abu Abdillah ini kunyah daripada Kahmas bin Hasan. Dosa apa yang telah Anda kerjakan wahai Abu Abdillah sehingga Anda menangis sampai 40 tahun katanya. Qala, kemudian Kahmas berkata, zarani akhulli fillah, telah datang berziarah kepadaku, telah datang berkunjung kepadaku seorang saudaraku ialah fillah pada agama, artinya seorang sahabat dekat. Karena saudaraku seagama artinya sahabat dekat. Daya dia itu ziarah itu jangok bunin dulu. Nah wanjal itu ziarah itu berkunjung. Fashtara itu lahu samakan, maka aku membelikan baginya samakan ialah seekor ikan. Belian depindang bunin dulu. Pengkelaan ia jadi kanduk sinjamu lantaran ben lalu datang simparan. Fa'akala, kemudian dia makan. Engkah jangan ngelor menu mumbet terus bisa-bisa iman jadi nikah ngeruh kan iman teh. Aram pindang kanduk jadi nikah ngeruh. Tumma kuntu ilaha itu jari. Kemudian aku berdiri di tembok tetanggaku. Berdiri kepada tembok tetanggaku. Fa'akhadtu minhu qit'atan min tinin. Kemudian aku mengambil dari tembok itu ialah sedikit daripada tanah. Mana pembait tanah sekedip nu. Di tembok ni baik tanah sekedip. Fagasala biha ya dahu, kemudian dia itulah yang dia pakai membasuh tangannya. Ya sinosok iman baitan di tanah sekedip sinosok iman temuan tenu ada yang sangka ngeruh. Sekedip kati biro lalu darah baca ya semenu ni dulu kan. Paling sejeput baitan di tanah ni bisa iman penosok. Nah, dan dia tidak pernah minta halal kepada orang tersebut.
segenggam tanah itulah dosanya sehingga dia menangis sampai 40 tanda setahun nangis. Subhanallah. Anen berembe ini tuh menjadi seluruh keduk tanah batur berpindah jangkir kan dengan lain kirang baru dimarah beketuan lalu juga bangkit kajak tanah pindah jangkir keduk di tanah batur boleh girang lebih kamu ini lu keduk tanah bangkat bener dulu pindah jangkir namanya. Subhanallah. Nah, ini harus sedih gak diruan baik petang dah setahun nangis. Qala rahimahullahu ta'ala Fanakish nafsaka titik tadi. Fanakish nafsaka, maka tentanglah olehmu akan nafsumu. Tentanglah selalu nafsumu. Apapun keinginan nafsu harap ditentang. Nah, karena apa? Karena yang namanya nafsu tidak akan pernah menginginkan sesuatu kecuali yang diinginkannya itu ialah hal yang dapat mendatangkan mudarat saja. Nah, karena itulah nakish nafsaka, tentanglah nafsumu. Nah, itu. Wahasibha, dan selalu engkau menghisab, artinya memberikan perhitungan terhadap nafsumu, terhadap dirimu. Nah, sesuai dengan kata daripada Sayyidina Umar bin Khattab, apa nih? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Hitung dulu dosamu sekarang sebelum dosamu dihitung nanti pada hari kiamat. Nah, ini dulu hitung-hitung dosa. Lamun tuh hitung dosa dan aneh kan jelas bertobat jari. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nakis nafsaka. Qala rahimahullah ta'ala, tentang selalu nafsumu. Kenapa? Karena seperti tadi bahwa yang namanya nafsu tidak pernah mengajak kecuali kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga di dalam kitab Hikam dijelaskan. Kalau misalnya terjadi keraguan-raguan pada diri kita, ada dua perbuatan baik. Dua pegawaian bagus, ragu untuk misal B ya kegawian ini. Nah, ya kesembayang atau ya ke ngaji, sembayang atau ya ke ngaji, ya sembayang atau ke ngaji. Misal pegawaian bagus nih, dia tarik yang salahin anjur. Ya sembayang atau ya ke ngaji. Nah, nanti bisa bagusan oleh itu berembet dan dukur. Kata Ibnu Athaillah, kembalikan kepada nafsumu. Kembalikan kepada nafsumu. Tulakan, timbang isi nafsu dulu. Mana yang lebih diinginkan oleh nafsu itu tinggalkan. Kerjakan mana yang tidak diinginkan oleh nafsu. Nah, mara misal ngaji pesembayang, beli anangan dia sembayang, kau ngaji syariah. Anu, lalu beli anangan ngaji, sembayang syariah. Tentang selalu nafsu itu. Walaupun kelihatannya nafsu itu menyuruh kepada hal yang baik, tetapi pada hakikatnya nafsu itu akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Seperti yang sering saya gambarkan pada lempiran yang sering punya. Jika sembahyang kadang-kadang Allahu Akbar. Tengah-tengah terbaca Fatihah, datang bisikan. Baris engkau baca Fatihah zikir begaan. Muni setan oleh datang zikir begaan. Jadi zikir lenangan. Yang kan terbaca Fatihah zikir lenangan, tujuannya supaya kita tidak khusyuk baca Fatihah. Zikir belenangan. Ternyata selesai sembahyang baru ya zikir, baru dia mulai zikir. Bareng ke zikir selawat baca begaan nih. Tujuannya supaya kita tidak khusyuk di dalam berzikir. Baru dia selesai berzikir dan baca selawat. Istighfar begaan baris sunni betul. Tujuannya supaya kita tidak khusyuk membaca selawat, begitu dan seterusnya, yang akhirnya pada semua pekerjaan itu tidak ada tempat kita khusyuk, yang akhirnya akan timbul kebosanan, dan tujuan akhir daripada bisikan seperti itu ialah supaya kita meninggalkannya sama sekali. Qala rahimahullahu ta'ala, wasari ila taubati, dan bersegeralah kalian untuk bertobat. Bersegeralah engkau untuk bertobat. Wabadir, taukid daripada sari, dan bersegeralah. Ini taukid lafzi. Fa innal ajala maktumun, bersegeralah engkau bertobat, maka sesungguhnya ajal, batas kematianmu itu maktumun, itu tersembunyi. Dia ketahu, piran jaga tahu, sang baris jaga, sang laun jaga, sang lemak jaga. Nah, sekalipun kita dalam keadaan sehat dan segar bugar. Nah, karena apa? Kata ulama, fakam min sahihim mata min ghairi illatin. Fakam min sahihim mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati dia tidak pernah sakit sedikit pun. Dinuah meridak-ridak ya pineng-pineng, selu-selu nda siaran. Innalillahi wa menikmati. Baru kebengkak bareng mupi di dunia itu. Nuni kadang-kadang kan ini terjadi. Nah, ini maktumu. Yang ajal itu maksud tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Gitu.
Wad dunya ghururun. Sementara dunia ini penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan. Kenapa dikatakan penuh dengan tipuan? Seakan-akan apa yang ada di atas dunia ini kita rasakan milik kita. Demen tua pete, mau tebe terus begawean untuk diri kita. Seakan-akan kita merasakan diri kita yang memilikinya. Padahal itu titipan Allah. Ini tipuan. Tipuan dunia, seakan-akan kita merasakan apa yang sudah ada pada diri kita itu milik kita. Seakan-akan. Padahal itu titipan Allah sementara. Dan seakan-akan apa yang kita miliki itu akan bermanfaat kepada kita. Padahal belum tentu. Belum tentu akan bermanfaat kepada kita. Apa yang sudah ada pada diri kita ini baru bisa hanya kita lihat saja. Kalau manfaatnya belum. Nendik salah ilaina. Makanan subhanallah lijulun. Kadang-kadang belum tentu kita yang punya rezeki. Belum tentu, padahal wah andangin bagaimana? Baru dia suap. Assalamualaikum munin temui. Lepas. Oke. Terus sebilin, meong gak akan nebare. Nah itu dia rezekin tak? Dia rezekin. Atau nindek sama si lejulun kadang-kadang tebe walar wa tamu situ suap. Suap dengan angit-angit, kemiluan teres birang luak. Oke, itu bukan rezeki kita. Padahal wah bibih tahu. Lalu untuk beli rokok sebungkus. Masing-masing daripada isi rokok ini sudah ditentukan oleh Allah bibih sayan tipa. Oh, lindung man udah tentuan bibih sayan tipa. Kita beli rokok kadang-kadang baru sila udah kena batur kan. Udah tak. Ndek jam itu kadang-kadang lupa tak udah tak. Sambil mulai yang tipa, ya yang tipa dan ini ya. Dan ini keliru. Jadi seperti itu. Nah, jadi ad-dunya gurur. Dunia ini ialah penuh dengan tipuan. Seakan-akan kita ditipu betul oleh dunia, seakan-akan kita merasakan diri kita memilikinya. Pinak debale solah-solah marah idap tendapo ya bili. Aruti maka jaya bili dan masih juga anak jaring nggak tahu ini belum tentu. Berapa banyak orang yang membangun rumah setelah dia meninggal dunia bukan anaknya yang menempati tapi orang lain. Subhanallah. Jadi seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala wad dunya ghururun wan nafsa wasyaitana aduwani. Sementara nafsu dan syaitan itu aduwani, keduanya merupakan musuh bagimu. Nafsu dan syaitan itu musuh. Dan musuh yang paling berat adalah nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu berada di dalam diri kita. Jadi nafsu karena adanya di dalam diri kita dan tidak pernah terpisah dari diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa syaitan dan nafsu itu, syaitan itu tentara-tentara daripada syaitan itu ialah mengikuti aliran darah kita. Mengikuti aliran darah kita. Bedanya bau kita perangi, kan mana? Lamun setan sana nampak atau musuh sana nampak, nini terbau situ kembaran. Nini terbau situ jelap perangin atau kalahan itu lagu ni dalam mawak ketahu. Ia pun sulit. Qala rahimahullahu taala wa tadarra ila Allah subhanahu, dan tadarrulah engkau kepada Allah, rendahkanlah dirimu kepada Allah. Maksudnya rendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, ay biqalbika, artinya dengan hatimu kita minta kepada Allah agar kita dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala untuk mengalahkan musuh tersebut. Karena kita tidak akan bisa mengalahkan syaitan. Kita tidak akan bisa mengalahkan nafsu, yang mengalahkannya hanya Allah. Karena itu kita minta bantuan kepada Allah agar kita diberikan kemenangan. Jadi tanpa usaha kita akan menang. Jadi menurut qala rahimahullahu ta'ala wa bertahil, dan hinakan dirimu ilahi ay ilallah wazkur hala abina, dan ingatlah kelakuan daripada bapak kita Adam sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keberadaan daripada nenek moyang kita Nabi Allah Adam. Nah, bagaimana Nabi Allah Adam? Khalaqahullahu ta'ala biyadi, Allah Ta'ala menciptakannya dengan tangannya. Apa maksudnya menciptakan dengan tangannya? Artinya Nabi Allah Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun, tetapi diciptakan dengan melalui proses. Lain kalau dunia, kun firman Allah, jadilah jadi. Tapi Nabi Allah Adam diciptakan dengan proses. Kenapa diciptakan dengan proses? Itu menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Adam yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan dengan tangannya sendiri, artinya dengan kekuasaannya, melalui proses wa nafakha fihi, kemudian Allah Ta'ala meniupkan padanya min ruhihi, daripada ruhnya. Nah itu ya, min ruhnya, dari ruhil,
Ruhillah daripada ruhnya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada Nabi Allah Adam dan diberikan kemuliaan. Karena diberikan kemuliaan bukan berarti Tuhan mempunyai nyawa, nyawa nenek Nabi Adam. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan.